Ya, inilah sosok Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang sangat luar biasa. Cercaan demi cercaan, hinaan demi hinaan, tidak ada hentinya menyerang Mas Gibran. Samsul, pelonga pelongo, fufu fafa, anak kecil, pencitraan, belusukan, dan masih banyak lagi. Namun karena Mas Gibran memiliki tekad kuat untuk memajukan bangsa dan negara, serta ingin visi dan visi bersama Pak Prabowo dapat berjalan baik sesuai dengan target, dia sama sekali tidak peduli dengan setiap caci maki tersebut. Mas Gibran dengan totalitas menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai Wakil Presiden RI. Sampai hari ini sudah lebih dari 15 hari Mas Gibran menjabat sebagai Wapres RI. Dan dalam 15 hari tersebut, Mas Gibran betul-betul sangat padat jadwalnya dan telah menjalankan tugas kenegaraannya dengan sangat baik. Oke, buat yang belum tahu bagaimana dengan kualitas Mas Gibran, kami akan tilas balik untuk kegiatan Mas Gibran dari sejak hari pertama pelantikan hingga saat ini. Ya, buat yang belum tahu, pada saat hari pertama pelantikan saja, Wapres Gibran langsung bekerja untuk menerima dan berterima kasih atas kunjungan kehormatan Perdana Menteri Republik Korea Han Duck-soo di Istana Wakil Presiden. Dan dalam pertemuan tersebut telah terdapat kesepakatan penting antara Indonesia dan Korea Selatan. Ya, karena baik Indonesia dan Korea Selatan telah berkomitmen untuk memperkuat kerjasama antar kedua negara, khususnya sektor hilirisasi industri, investasi, dan IKN. Dan pada H+1 setelah pelantikan, Wapres Gibran langsung belusukan berjalan kaki menelusuri tunnel dari stasiun Monas ke stasiun Tamrin yang merupakan bagian dari proyek MRT fase 2 Lintang Selatan Utara yang terletak di Bundaran HI Kota. Dan Wapres Gibran juga dengan tegas menyatakan proyek ini harus selesai tepat waktu dan setelahnya harus kembali dihijaukan. Dan untuk saat ini proses pekerjaan sipil proyek ini sudah mencapai 82%. Lalu pada hari berikutnya, Mas Gibran telah sengaja berkunjung ke SD Negeri 3 Jakarta Pusat untuk memastikan program makan siang gratis berjalan. Iya, Mas Gibran telah melakukan persiapan program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Lalu pada keesokan harinya, Mas Gibran juga telah berkunjung ke SMP Negeri 70 Jakarta. Dan sama seperti kunjungan ke SDN, kunjungan ini juga adalah dalam tujuan untuk memastikan makanan bergizi berjalan dengan baik untuk tingkat SD maupun SMP. Dan buat yang penasaran apa sih menu yang dibagikan dalam program ini? Ya, dapat kami sampaikan menunya adalah ayam goreng, tempe orek, tumis kacang panjang, nasi putih, dan buah. Wow, mantap ya, makanannya sangat sehat dan lengkap. Lalu, masih di hari yang sama, kali ini Wapres Gibran telah sidak Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP Zona 1 agar dapat selesai tepat waktu pada tahun 2026. Proyek ini merupakan proyek yang sangat strategis, sangat penting karena ditujukan untuk mencegah dampak langsung kepadatan pemukiman, area bisnis, dan industri terhadap air, sanitasi, serta produksi limbah di Jakarta. Dan jika proyek ini telah selesai, maka Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara yang terdiri dari 8 kecamatan akan mendapatkan sanitasi yang baik. Wow, sangat luar biasa ya. Lalu pada hari berikutnya, Mas Gibran telah berkunjung ke Magelang, yaitu untuk pembekalan Kabinet Prabowo Gibran di Akmil untuk memperkuat solidaritas dan kesamaan visi pemerintah. Gak ada lagi itu cerita untuk bawahan presiden yang beda visi sendiri, karena hal ini tentu akan dapat berbahaya dan akan menghambat pembangunan negara. Lalu pada keesokan harinya, Mas Gibran juga ingin memastikan program keagamaan atau religius di tanah air berjalan dengan baik. Ya, karena Mas Gibran telah bersilaturahmi dengan Menteri Agama RI, Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Nasaruddin Umar, bersama-sama dengan Ketua Basnas Profesor Kiai Haji Nur Ahmad dan Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Bapak Fadul Imansyah. Lalu, masih pada hari yang sama, Mas Gibran kali ini telah menyapa warga dan para pedagang di Pasar Gotong Royong, Magelang, Jawa Tengah. Ya, Mas Gibran telah memastikan pemerintah akan terus mendorong revitalisasi pasar tradisional agar tetap hidup dan memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Selain itu, dia juga memastikan untuk stabilitas harga bahan pokok. Dan masih juga di hari yang sama, kali ini Mas Gibran telah mendampingi Presiden Prabowo untuk bersilaturahmi dan makan siang bersama dengan para ketua umum partai politik.
Dan pada hari berikutnya, Mas Gibran telah mengunjungi Kampung Brontowirian dan Kampung Tegalor, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Surakarta. Dan Mas Gibran juga selain menyapa masyarakat, ia juga telah membagikan susu untuk anak-anak serta sembako ke rumah-rumah warga. Lalu pada hari berikutnya, kali ini Mas Gibran berkunjung ke Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia yang merupakan salah satu bentuk perwujudan kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Rumah sakit ini sudah dibangun dari sejak tahun lalu dan Pak Prabowo beserta dengan Mas Gibran telah berkomitmen akan melanjutkan persahabatan baik antara Indonesia dan UAE. Adapun untuk progres pembangunan rumah sakit ini sudah mencapai 90%. Bangunannya memiliki luas hingga hampir 10.000 meter persegi dan akan dilengkapi dengan beragam fasilitas canggih yang dapat diandalkan untuk solusi komprehensif dan preventif penyakit jantung bagi masyarakat. Dan masih juga di hari yang sama, Mas Gibran kali ini telah mengontrol proyek tram otonom yang berlokasi di Surakarta dan telah menjadi kiblat transportasi umum di Indonesia. Dan sampai hari ini proyeknya masih terus berjalan. Proyek ini telah menggunakan teknologi transportasi dengan sumber daya baterai sehingga akan sangat mendukung pengurangan emisi karbon yang sejalan dengan program pemerintah terkait pengurangan karbon untuk lingkungan yang lebih baik. Dan masih juga di hari yang sama, kali ini Mas Gibran telah mengontrol pembangunan underpass di Simpang Joglo, Surakarta. Iya, proyek ini sangat penting karena kemacetan di Simpang Joglo dikenal sebagai salah satu titik lalu lintas paling rumit di Surakarta akibat perlintasan sebidang dengan rel kereta api dan pertemuan beberapa ruas jalan kota Surakarta. Hingga saat ini, progres proyek telah melebihi target yaitu mencapai 78%. Dan dengan kehadiran underpass ini tentu akan menjadi solusi dalam mengurai kemacetan yang sering terjadi dan dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dan Mas Gibran juga telah memastikan agar proyek ini cepat selesai dan dapat digunakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dan pada keesokan harinya, Mas Gibran telah mendatangi acara GSN, lalu dilanjut dengan mengunjungi SDN 1 di Langkai Palangkaraya. Ya, kunjungan ini adalah untuk memastikan program makan bergizi telah berjalan. Adapun untuk menunya adalah nasi putih, ayam goreng, tumis sayur, telur rebus, buah pisang, susu, dan air putih. Wow, mantap ya. Program makan siang bergizi gratis ini ternyata sudah berjalan hingga ke berbagai daerah lain di luar Pulau Jawa. Dan masih juga di hari yang sama, Mas Gibran juga telah memantau kondisi di masyarakat secara langsung agar lebih memahami implementasi terkait kebijakan pemerintah. Dan di saat bersamaan, dia juga telah berbagi sembako, buku tulis, serta susu di sejumlah pemukiman pada penduduk di kota Palangkaraya. Dan untuk yang terakhir, Mas Gibran masih di hari yang sama telah meninjau proyek renovasi bundaran besar di Palangkaraya. Dan proyek ini sangat penting untuk membangun fasilitas yang tidak hanya estetis, tetapi juga fungsionalitas. Mas Gibran telah memastikan bundaran besar ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar dan menjadi simbol kemajuan Kalteng sebagai salah satu provinsi penyangga ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Wow, sangat luar biasa padat ya jadwal dari Mas Gibran ini. Semoga saja niat mulia beliau untuk memajukan bangsa dan negara dapat tercapai dengan baik dan lancar ya. Ya, jadi ini info update dari Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira gimana pendapatnya setelah melihat video ini? Teman-teman puas nggak dengan kinerja Mas Gibran? Atau mungkin ada pendapat lain? Bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.